Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami Restu Jamur Lebak. Aduh, kurang tidur, tapi mudah-mudahan tetap semangat. Dan mudah-mudahan sobat-sobatku perjamuran juga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan usahanya dalam keadaan lancar seperti harapan. Pada kesempatan ini saya akan coba bahas pertanyaan sih sebenarnya. Ada beberapa teman yang nanya, Pak, Mas, apa namanya, jamur saya ini kenapa ya nggak berbuah-buah, padahal loknya masih berat loh, tapi udah lama nggak ada buahnya, udah 2 minggu paling lok 10.000 itu cuma berbuah 2 kilo, 1,5 kilo. Sebenarnya masalahnya ya banyak sih, banyak. Cuma biasanya kalau budidaya yang sudah sekitar 1,5 bulan dari pertama kali berbuah, itu udah mulai ada serangga-serangga kayak semacam kecoa, ulat dan sebagainya. Nah, biasanya masalah umum ketika budidaya itu yaitu sih sebenarnya. Nah, hal selanjutnya lagi ya mungkin kualitas lognya, tapi kalau kualitas lognya ya tak pikirin hanya kurang lebih sedikit lah, nggak terlalu beda-beda amat kan gitu ya. Nah, ketika ada masalah log masih bagus tapi tidak berbuah, nah, itu 90%-nya karena serangga, sisanya karena yang lain gitu ya. Mungkin karena kekeringan, mungkin karena lognya kurang baik dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana menangannya atau identifikasinya kalau log itu terkena serangga? Biasanya kalau kumbung sudah mulai terserang serangga, kumbung jamur mulai terserang serangga itu ditandai dengan buah jamur yang nggak normal, tuh artinya kayak digerigiti, bekas digigit apa gitu. Kayak gini nih contohnya. Ini kalau maksimal sebenarnya numbuhnya nggak cuma satu tangkai dan akan agak besar seperti ini. Nah, ini kan buah terakhir ya, buah keempat. Tapi kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika mulai ada kondisi jamur yang memang ada kayak bekas gigit-gigit, terus tumas setengah, terus bengkok-bengkok, itu biasanya itu korban lalat. Korban kecoa. Korban kecoa. Artinya dimakanin kecoa di fase pinhead seperti ini, di fase kecilnya. Jadi ada yang dimakan dari pinhead, baru mau muncul buah kayak gini, sudah habis dulu sama kecoa, sehingga yang tadinya mau keluar enggak. Gitu. Nah, kayak gini, digigit sama kecoa kan habis itu. Nah, kalau yang kayak gini biasanya kalau nggak digigit dikencingin, jadi menguning, sebelahnya mati, itu dikencingin kecoa. Tuh kayak gini nih. Nah, ini korban kecoa semua. Korban kecoa semua. Terus nanti biasanya kalau sudah ada kecoa itu dibarengin sama tuh kayak gini nih. Ini dikencingin kecoa, ini kecilnya. Dia mati. Ini sudah nggak sehat. Dan ketika sudah identifikasi kayak gini, biasanya ini tuh dibarengin dengan ulet juga. Nah, ini nih ulet ini. Dibarengin dengan ulet. Nggak tahu kenapa mereka itu selalu kompakan. Kalau sudah kena kecoa pasti kena ulet juga. Kena ulet juga. Nah, prihatin dong tentu. Dapat coba-coba bikin, harapan kita dapat untung maksimal, ternyata ketika sudah dibudidaya nggak berbuah. Dan yang lebih parah lagi, kebanyakan dari kita itu nggak bisa atau salah mengidentifikasi. Lah, kalau udah nggak berbuah, buang aja lah gitu. Ternyata bukan, itu terganggu serangga dan kita belum bisa menanganinya. Tuh. Lalu bagaimana menanganinya setelah demikian? Nah, cara menanganinya mudah. Jadi ketika sudah mulai ada gejala-gejala tumbuh buah jamur yang sedikit, yang jarang, log masih seger, ketika keluar jamur pun cuma setengah-setengah, ada yang bekas gigit-gigit, ada yang jatuh-jatuh ke lantai dan sebagainya, terus pinheadnya nggak ada gitu, semuanya itu sama kecoa guys.
itu sama kecoa. Dan boleh percaya boleh tidak, saya dulu sempat hitung, jadi kumbung kapasitas 10.000. Karena memang kumbung saya itu banyakkan lantainya semen, jadi bisa kita hitung. Kurang lebihnya itu yang ketangkap ya kecoanya. Itu satu kumbung itu ada sekitar 1.200 lebih kecoa itu setelah kita obat. Nah kita bayangkan, lok 10.000, kecoanya 1.200. Lah satu kecoa satu malam gigit satu, ya habis. Gigit satu habis lah. Kecoa makannya sehari bisa berapa kali gigit itu, gantian. Belum yang kecilnya dan terus-terusan. Nah kalau nggak cepat ditangani, jelas kumbung kita, lok kita nggak akan berbuah karena sudah habis sama kecoa duluan gitu. Nah kembali lagi menanganinya seperti ini. Nah, sore hari kita bersihin, kita sapu semua lokasi budidaya, kita bersihin loknya semua, dari semua jamur dipetik sampai ke pinhead. Lalu paginya kita obat. Nah obatnya saya pakai 2 macam, tapi ini tidak promosi karena saya juga tidak jualan. Saya pakai Decis sama Dupont Lanate, saya campur dosisnya 1:1. Tapi ingat ya guys, ingat backlognya digundulin dulu karena itu nggak ramah buat kita makan nanti. Loknya digundulin dulu, jangan sayang, paling 1-2 kilo. Tapi setelah diobat nanti, insya Allah kalau loknya masih kondisi segar gitu ya, 3 atau 4 hari lagi akan berbuah lah 40 atau 50 kilo. Kayak gitu. Dupont sama Decis kita semprotkan pakai semprotan yang digendong itu ya, apa semprotan apa yang jelas bisa ngembun serata-ratanya. Paling kalau kumbung sekitar 10.000 itu hanya perlu 1 dosis, artinya modalnya ya sekitar 15.000 obatnya itu. Nah kita semprotkan biasanya, nah itu biasanya kontan sekitar 2 atau 3 jam itu mulai berserakan itu kecoa, ada serangga nih, jenis-jenis serangga, terus ada pokoknya semuanya pemakan ini kaki seribu ini pemakan lok juga, pemakan buah jamur juga ini banyak kaki seribu ini. Nah ini ya kumbang yang suka bertelur di backlog itu, yang backlognya suka kayak bluduan di depan permukaan lok itu, ini nih pelakunya nih, pelakornya nih. Ini mati juga. Tapi pelakor utama yang bener-bener ngabisin itu ya kecoa nih. Lihat banyaknya kecoa. Ini kumbung kapasitas 6.000 loh. Ini saya bersihnya barusan, kita kemarin nyemprot sore. Jadi ada yang sudah kejauh, ada yang nggak kebersihin, ada yang masih di atas lok. Biasanya kayak gitu. Kita obatnya kemarin sore ini. Nanti kita lihat 3-4 hari lagi insya Allah itu lok akan kembali berbuah normal. Ini pelakornya nih. Ini satu kumbung cuma 6.000 loh. Ini kita sudah biasa nangani, artinya ketika sudah mulai ada gejala jamur yang digerigiti, ada yang mulai jatuh, langsung kita obat. Coba kalau sobat-sobatku nggak tahu gitu ya, nggak biasa nangani, lok sudah lama nggak berbuah, itu kecoanya bisa 5 kali lipat dari ini. Kecoanya, kaki seribunya, terus ulatnya, bibit-bibit ulatnya kayak gini, bisa 5 kali dari ini. Jadi simpel, sore kita gundulin semuanya jamurnya, terus paginya kita semprot obat. Langsung kita semprot obat, paginya kita lihat, dan itu setelah itu jangan disiram dulu karena masih ada, tadi khawatirkan masih ada kecoa yang masih bersembunyi, anak kecoa, telur kecoa yang belum netes. Nanti itu ketika yang bersembunyi keluar, makan jamur lagi, makan lok lagi dan sebagainya, dia akan mati. Jadi sekitar 2-3 hari itu jangan disiram. Nanti masih ada kecoa-kecoa berikutnya yang akan mati. Nah, sampai di sini dulu sobatku, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera selalu.